Oh, pan, amankan pan. Amankan. Pan cesan. Ngajari Cesan. jalan. Nah, urusin ya. Ya. Sudah. Aduh, sudah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para penguji atau para panelis yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku peserta Capim untuk memaparkan beberapa hal yang ada pikiran kami. Ini sengaja kami tulis dalam rangka menyempurnakan apa yang sudah saya alami selama 5 tahun ke belakang. Kita awali dari misi, apapun yang akan kita kerjakan tentu fikrah, pemikiran harus kita secara grand design harus kita buat dulu. Maka misi saya untuk terus mengembangkan Basnas di Kabupaten Oku, ini saya bacakan, adalah untuk mewujudkan Basnas Kabupaten Oku yang profesional, amanah, transparan, tentunya dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan administrasi serta dalam rangka mendukung kemajuan Kabupaten Oku. Nah, kemudian dari grand design atau fikrah yang kami tuangkan dalam tulisan ini, maka perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Visi misinya ini saya tulis ada beberapa hal. Intinya adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme tata kelola zakat, infak dan sodako. Kemudian bagaimana memaksimalkan pengumpulan JIS yang ada di Kabupaten Oku ini melalui inovasi dan kolaborasi. Begitu juga bagaimana mendistribusikan JIS secara tepat sasaran, tepat waktu dan berdampak. Kemudian ini calon Cati membangun kepercayaan publik, trust, melalui transparansi dan pelaporan terbuka, melakukan publikasi laporan bulanan dan tahunan, termasuk realisasi pengumpulan dan pendistribusian dan seterusnya. Tidak kalah pentingnya bagaimana ke depan memperkuat kapasitas SDM amil zakat, kemudian mengembangkan kemitraan strategis dan inovasi program. Terakhir, penjabaran dari misi-visi itu adalah membangun kerjasama dengan stakeholder, pemerintah, swasta, filantropi, dan tokoh masyarakat dan sebagainya. Dari visi dan misi itu, maka kami mencoba melangkah bagaimana agar ke depan andai saya terpilih menjadi pimpinan kembali untuk 5 tahun ke depan, ada strategi yang akan kami lakukan, antara lain satu, menguatkan tata kelola. Kami menghendaki agar good governance itu betul-betul dilaksanakan sepenuhnya. Caranya ya pertama menjalankan program Basnas yang transparan,
akuntabel dan profesional, memperkuat SOP, membangun sistem pengawasan internal yang ketat, dan mencegah perizinan. Kemudian strategi berikutnya adalah optimalisasi pengumpulan JIS. Selama ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama 5 tahun ke belakang memang belum optimal, maka saya coba dengan pemikiran saya untuk agar optimalisasi menjaga JIS di Kabupaten Oku ini berjalan sesuai dengan harapan, maka pertama mengaktifkan dan memperkuat UPJ di sekolah, BUMN dan perusahaan, kemudian menggalakkan gerakan Oku Berzakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kanal digital seperti kuis, transfer bank, website, dan lain-lain jemput publik. Memang kuis sudah dibuat tapi belum maksimal. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana agar pendistribusian JIS yang terkumpul di Basnas itu betul-betul sesuai dengan harapan. Maka strateginya adalah pendistribusian JIS yang tepat sasaran dengan jalan, menyusun database mustahik yang lengkap by address untuk setiap kecamatan, dari kecamatan turunannya sampai ke desa yang berjumlah 144 desa itu, menggunakan sistem penilaian kelayakan mustahik secara objektif. Jangan sampai main tunjuk saja. Kemudian menyalurkan bantuan dengan cara yang berwibawa, cepat, dan memuliakan mustahik. Artinya apa? Mustahik di sini kita jadikan sebagai orang yang berguna, orang yang akan diharapkan ke depannya menjadi mujaki. Kemudian andai pengumpulan itu terlaksana sesuai dengan harapan, maka strategi pendaya gunaannya juga harus diatur secara benar-benar. Maka di sini strategi yang saya buat adalah pendaya gunaan secara produktif dengan cara membuat program pemberdayaan UMKM bagi mustahik, menyalurkan bantuan modal usaha, alat usaha, dan pendampingan minimal 3-6 bulan, menargetkan mustahik menjadi keluarga berdaya, dan diharapkan di kemudian hari dari mustahik berubah menjadi mujaki. Kemudian strategi lanjutan adalah program unggulan Basnas Oku. Selama ini program unggulan masih sama, cuman belum maksimal. Ini berbagai hal yang kita temui di masa 5 tahun ke belakang. Maka untuk mencapai program unggulan Basnas Oku itu, pertama kita kuatkan Oku cerdas dengan cara memberikan beasiswa, alat sekolah, pembinaan, hafid-hafidah, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian Oku peduli, bantuan sosial, kesehatan, rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, ini hari ini kami juga diamanati oleh pusat, dan setelah ini kami akan melanjutkan program rumah tidak layak huni untuk beberapa unit di waktu injury kami 5 tahun ke belakang. Kemudian program Basnas Oku Makmur dengan cara pemberdayaan ekonomi dan modal usaha. Tidak kalah pentingnya adalah Basnas Oku Takwa dengan cara mendukung untuk para guru ngaji, marbot, dan kegiatan keagamaan. Dan ini sudah kita jalankan, tapi bentuknya belum maksimal. Kemudian strategi berikutnya jika kami terpilih selaku pimpinan Basnas, maka harus ada sinergi dan kemitraan strategis. Pertama, menjalin kerjasama dengan Pemkab Oku, Kementerian Agama Oku, Dinsor perusahaan dan komunitas sosial. Kemudian membuat MOU penguatan dan mustahik serta kolaborasi pengentasan kemiskinan
mendorong kolaborasi CSR yang berkelanjutan. Para panelis yang saya hormati, strategi berikutnya adalah penguatan publikasi dan kepercayaan publik. Kenapa ini sangat penting? Karena masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan insya Allah di kami RPG akan kami terapkan di 5 tahun mendatang. Antara lain menyampaikan laporan keuangan dan program secara terbuka di media sosial dan website. Kemudian menampilkan hasil pendayagunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Trust adalah sangat penting untuk siapapun termasuk masyarakat. Kemudian membentuk layanan secara tepat tanggap untuk kebutuhan darurat administratif seperti munculnya bencana, kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Tidak kalau lebihnya, terima kasih. Terima kasih Pak Hairi. Sudah cukup lengkap dari berbagai macam aspek yang dipaparkan terkait dengan bagaimana pembuatan bahasa Beton berikut program nyata yang telah dituangkan. Mohon maaf Pak Hairi kan sudah 1 periode memimpin bahasa Suku. Menurut pendapat Pak Hairi, kendala utama yang kita hadapi ini apa di batas waktu ini, dan ke depan dengan kolaborasi pimpinan batas yang lain yang nantinya berbeda, bagaimana kita menyikapinya untuk menyelesaikan persoalan ini ke depan sehingga batas waktu ini bergerak maju ke depan. Silakan Pak. Terima kasih pada Bapak panelis. Memang selama kami diamanati selaku salah satu pimpinan Basnas Oku 5 tahun ke belakang, terlalu banyak asbab atau sebab-sebab sehingga Basnas berjalan belum maksimal. Maka andainya diizinkan, kami juga sudah menyiapkan paparan berapa program, sebab-sebab program pengumpulan JIS di Basnas Oku ini kurang berhasil. Ini sudah kami tuliskan Pak, nanti bisa dibuka. Ya pertama kami jawab adalah kurangnya sosialisasi yang masif. Ya, kenapa sosialisasi kurang masif ini? Sebabnya banyak, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, dan responsif masyarakat kurang. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada trust. Kemudian minyak percaya masyarakat, belum optimalnya kerjasama, pengelolaan branding dan media digital kurang kuat, kinerja UPJ belum terstruktur, kemudian kurangnya inovasi program pengumpulan. Itulah kenapa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi untuk Basnas Oku di 5 tahun mendatang. Selanjutnya Pak Hairi, saya sependapat salah satu penyebab bahwa memang kita kekurangan SDM. Karena tidak mungkin pimpinan Basnas itu langsung kerja langsung di lapangan, terutama untuk kerja teknis. Makanya dengan langkah awal pemenahan priorisasi yang akan kita jalani ke depan, kita pendapat Pak Hairi juga akan melibatkan kawan-kawan yang lain dengan berbagi tugas, koordinator kecamatan, koordinator segmen, misalnya kan. Tapi 5 tadi ada SDM lain yang baru untuk ngurusi koordinator perusahaan, koordinator JIS sekolah, koordinator JIS masjid, koordinator UPZ, JIS UPZ, Perda, ini harus dibagi, jadi tidak tertutup kepada pimpinan. Nah, itu yang kita tahu. Nah, terkait dengan keterbatasan anggaran, apakah Pak Haji ada punya pendapat lain dengan semakin menurunnya
dana hibah yang dari Pemda, apalagi tantangan keuangan ke depan, keuangan daerah akan semakin kompleks, diperkirakan dana anggaran hibah dari Pemda ini akan semakin menurun untuk membackup, menstimulasi program kerja Basnas. Apakah ada solusi lain sehingga tidak terkesan tidak tergantung di dana hibah? Yang kedua, saya yang melihat paparan ini, saya sependapat harus ada kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik ini kadang-kadang dilihat dari tampilan, Pak Haji. Nah, ini kok kantor Basnas tidak meyakinkan ini, ayo daya tarik para mustaki ini memang harus kita kurangi. Ini sebagai tanggung jawab kita juga, Pak. Jauh hari tanggung jawab kita untuk komunikasi kita bagaimana mendandani bedai kantor Basnas itu. Nah, aku minta konsep apa untuk bedai kantor Basnas itu sehingga kesan pertama itu meyakinkan. Kita kira seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Indra, bahwa dana hibah untuk mendukung keberlangsungan Basnas Oku itu penting. Tapi itu bukan satu-satunya. Andai kita mampu berkolaborasi dan menanamkan trust kepada Mujaki maupun Mufid yang ada di Kabupaten Oku ini, terutama Mujaki yang bersifat perorangan maupun yang bersifat lembaga. Jadi bukan satu-satunya. Saya mengambil contoh di Kabupaten lain, ternyata dengan tidak adanya dana hibah, mereka masih berjalan. Yang penting bagaimana menguatkan kepada calon mujaki maupun munfid di Kabupaten Oku ini dengan penjelasan-penjelasan yang real, logika, sesuai regulasi, sesuai dengan SAPI. Karena apa? Andai pengumpulan itu masuk dari mujaki misalkan 100 juta, dari yang berimpak 100 juta, maka pada dasarnya Basnas itu sudah bisa memperoleh hak amilnya 7,5% dan 20%. Kalau 100 juta dari Mufid berarti dapat 20 juta. Kalau 100 juta dari zakat maka dapat 7,5 juta. Dan ini adalah hak amil, bisa untuk operasional Basnas. Dan meskipun ya andainya dana hibah itu di masa-masa mendatang menurut informasi dari Pak Yuda menurun, tapi dengan sinergitas sesama pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing, insya Allah Basnas Oku perjalanannya tidak akan terhambat. Itu salah satu contoh. Kemudian kunci dari segala aktivitas adalah trust. Kepercayaan itu datang tidak ujuk-ujuk. Kepercayaan itu datang harus diunis, harus dianalisa sehingga mereka betul-betul percaya dengan kita. Maksud mereka itu adalah para mujaki, munfid maupun stakeholder yang mempunyai kepedulian dengan Basnas Oku. Dan di sini lagi-lagi juga saya tulis paparannya, strategi agar ASN dan masyarakat menyalurkan JIS-nya di Basnas Oku. Ini ada beberapa poin Pak Indra, saya bacakan sedikit, ialah bagaimana agar kepercayaan publik itu mengarah kepada Basnas Oku ya dengan cara transparansi, akuntabel dan sebagainya, menguatkan regulasi pendukung. Kadang-kadang kita berjalan tanpa ada aturan yang jelas, akhirnya akan timbul masalah baru. Khusus di Basnas bukan sekedar aturan berbentuk hukum yang
positif, tidak kalah pentingnya adalah aturan-aturan yang syar'i. Bahkan tidak boleh lepas dari syar'i. Di samping kita mengikuti regulasi atau hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, terkadang juga kita terbelit dengan aturan-aturan yang memang sudah diundangkan, dan ini sebenarnya kita bisa desain ya sehingga para mujaki maupun para munafik bagaimana agar saat dia menyalurkan jisnya kepada Oku itu enjoy, itu dipermudah. Nah, seperti ya membuat penerbangan, pointis dan sebagainya. Nah, kita sudah bukan zamannya lagi menggunakan dana-dana yang sifatnya kontan. Kita buat payrollnya. Andai misalkan para SN mau menyalurkan jisnya untuk baca cukup payroll dengan catatan aturan-aturannya harus jelas, dengan catatan orang-orang yang berbuat baik itu jangan sampai terjerat oleh hukum. Itu gambarannya ya. Ya, lanjut. Sama ketika memasuki tahap wawancara dengan sukses. Jadi ini sudah panjang lebar. Ini pemain panjang lebar mengapalkan lebar juga. Tadi disampaikan dipaparkan Pak Hadi, jadi itu akan membuat database Muzaki, Ya. termasuk Mustahil. Artinya selama 5 tahun ini belum ada database. Ada, cuman belum maksimal. Ada tapi belum maksimal. Kendalanya di mana? Database yang kami himpun antara lain dari PT Semen dan Minana, kemudian beberapa OPD. Yang mestinya database itu by address menyeluruh di wilayah Kabupaten Oku yang masuk kategori Muzaki. Tapi potensi munafiat paling besar kalau menurut kata Pak dari mana? Potensi munafiat paling besar itu berdasarkan profesinya apa? ya sebenarnya bukan masalah profesi. Kalau Muzaki itu yang kita ukur adalah sudah masuk nisab atau belum profesinya. Ya, sekarang yang paling besar untuk Oku itu yang mana? Kira-kira berdasarkan itu kan profesi. Oke, estimasi yang besar adalah ialah pertama ASN, kemudian ya korporasi. Kami ambil contoh Pak Dokter, mohon maaf kalau sambung. Andainya di Kabupaten Oku ini jumlah ASN ada 7.000, kita jangan dulu mengambil zakatnya. Dengan peraturan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, misalkan Pak Bupati mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2014 optimalisasi keterlibatan sodako bagi lembaga. Dengan 7.000 itu kita kategorikan bisa yang mungkin Pak, golongan 1 5.000, golongan 20.000, golongan 3 15.000, golongan 20.000, ambil interval tengah 15.000. Andai ada 6.000 pegawai, maka dengan mengikuti regulasi yang jelas, maka akan muncul setiap bulan 6.000 kali 15.000, 90 juta per bulan. Itu baru impact. Kemudian mungkin bagi ASN sudah masuk bisa dengan zakat profesi.
tinggal dihitung tambahannya. Satu, begitu juga misalkan dari korporasi yang plat merah PT Semen. Memang kami akui selama 5 tahun mendatang pada zaman itu MOU-nya karena PT Semen itu berada di 3 titik dan pusatnya waktu itu masih di Palembang, maka Muzaki dari PT Semen menyalurkan zakatnya di Basnas Sumsel. Nah, dengan merger yang sekarang pusat PT Semen sudah berada di titik yang sama, yaitu di Kabupaten Oku. Maka kalau dulu Muzaki dari PT Semen itu per bulannya 180 juta. Nah itu. Lalu, iya. Kalau perjalanan 5 tahun ini, kami tidak tahu tidak berhasil itu kan yang penting orang dalam. Iya. Karena seperti misalnya Pak Indra ini atau DPR mereka punya berapa orang yang berjuang. Kalau alat ukur sendiri, kira-kira adakah alat ukur bahwa ini atau alat ukur Basnas ini kemarin seperti ini atau tahun ini berhasil atau tidak? Adakah alat ukurnya? Apakah hanya berdasarkan jumlah uang yang terkumpul, atau ada alat ukur bahwa sekian itu sudah sejahterakan atau apa tadi sudah yang tertua? Orang yang harus mustahil, dia sudah tidak lagi. Ya, dia justru sudah menjadi laki. Ada nggak ada ukur seperti itu selama ini? Karena itu akan menjadi motivasi memang. Itu akan menjadi motivasi bagi mengelola pimpinan Basnas ini bahwa kita dikatakan sukses, kita dinyatakan berhasil, karena ini sudah sekian. Artinya ada penurunan karena ini persetujuan dengan bidang Pak Indra. Ya, bidang Pak Indra itu makanya cara mengurangi kemiskinan, makanya cara mengurangi orang yang kesusahan. Itu kan kawan-kawan itu di Basnas. Ada nggak cara itu? Kalau alat ukurnya saya belum paham. Cuman kalau untuk meningkatkan pemasukan, barangkali yang dipentingkan adalah penguatan ya, baik dari pimpinan Basnas Oku. Artinya apa? Pimpinan Basnas Oku ke masa depan harus betul-betul menjalankan sesuai dengan tupoksinya, dan kemudian penguatan berikutnya adalah adanya dukungan yang lebih komprehensif, yang substansif dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini sudah sangat banyak membantu, cuman akarnya yang belum sampai. Nah, jadi untuk perlu, iya. Hambatnya di mana perlu? Kami sudah berupaya berulang-ulang audiensi baik dengan bupati yang lama maupun bupati yang sekarang maupun dan sebagainya. Ya sederhana lah jawabannya, masih kita pikirkan. Perda lebih sulit lagi Pak Dokter. Kenapa? Dengan perlu saja sudah cukup. Kalau perda itu jelas nantinya akan ada beberapa penandatangan antara pimpinan DPRD dengan bupati. Sementara pergub itu sudah cukup. Acuan pergub dari mana? Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2014. Itu yang paling pas. Bisa kalau perbatas nggak mencukupi, maka Kementerian Dalam Negeri di situ hadir dengan instruksinya. Jadi tantangannya apa yang paling besar selama 25 bulan itu menjadi perlu. Antara lain, karena apa? Kalau itu perlu berjalan, insya Allah PT Semen juga akan mengalihkan, menyalurkan JIS-nya ke Basnas setempat. Terima kasih. Dalam waktu saja. Jadi
Jadi tantangan Basnas ke depan juga adalah artinya kita untuk bagaimana penguatan Basnas ke depan. Untuk keras itu di samping penguatan dalam harus ada apa namanya tim yang solid, yang bagian keuangan dan administrasi, kemudian Basnas, kemudian juga mungkin digitalisasi dari apa namanya, dan yang membuat keras itu kepercayaan juga laporan. Jadi kemudian ke depan laporan per bulan dari Basnas ke Bupati itu dilakukan. Dengan laporan ini Bupati juga bisa mengontrol instansi di bawah dia siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Di situ peran Bupati, jadi kita dorong sehingga Bupati mempunyai itu. Kemudian peningkatan penghimpunan. Jadi ke depan mungkin apa-apa yang belum terjangkau itu disampaikan oleh Pak Haji tadi bahwa sesungguhnya prospek besar itu adalah perusahaan-perusahaan seperti semen, kemudian apa namanya benangan dan sebagainya. Di situ bisa dua, satu zakat perusahaan dan juga bisnis atau zakat dari karyawan. Yang lebih besar itu sesungguhnya yang zakat perusahaan itu. Nah, ini tugas berat lebih ke depan, artinya bagi kita yang menggunakan Basnas, kolaborasi antara Basnas dan unsur terkait dengan Pemda dengan tangan Bupati tadi, insya Allah bisa apa namanya, apalagi sudah dipayungi dengan perda, bisa menarik dari semen, dari apa namanya nama dan sebagainya, perusahaan-perusahaan itu. Dan itu potensi besar. Ketika zakat perusahaan masih ada bruto perusahaan itu dapat itu dan bisa keluar zakat perusahaan itu ke Basnas, itu luar biasa. Apa namanya? Ini mungkin pemikiran kita ke depan. Artinya dalam periode ini kita berharap perda Basnas itu harus terbit di dan kita bersama-sama, artinya pemerintah daerah, Kementerian Agama dan Basnas untuk bersama-sama mengawal ke DPR. Memang DPR kita ini kan agak susah sekarang kondisinya, tapi kita upayakan. Mudah-mudahan dengan kejadian terakhir ini membuat DPR akan lebih memperhatikan dari sisi-sisi keagamaan. Jadi saya kira itu saya tidak bertanya, tapi menjadi pemikiran bersama untuk Basnas di tahun ke depan. Jadi digital tadi saya sampaikan beberapa yang pertama tadi juga sama, artinya bagaimana laporan tiap bulan yang diumumkan di secara publik, baik di digital maupun di media. Dan itu kita sudah terapkan di beberapa step dalam Timur, kemudian di Oki juga ada. Dan juga ini sebagai efek sebenarnya bagi kontrol juga bagi Bupati kepada instansi yang di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam boleh sedikit. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ali. Itu sebuah pemikiran cemerlang yang insya Allah akan kami jadikan pedoman andai terpilih kembali menjadi pimpinan Basnas Okuli Mata Bedakan. Sebuah gambaran zakat korporasi untuk PT Semen, karena itu sudah ada MOU dengan Basnas Sumsel. Kami belum tahu apakah bersifat personal saja atau termasuk zakat korporasinya juga masuk di Basnas Sumsel. Khusus untuk menangkap sudah ada kesepakatan zakat personalnya itu sudah disetorkan kepada kami
sementara infaknya disalurkan kepada masyarakat yang ada di sekitar Minana. Kemudian untuk korporasinya sampai saat ini belum ada penjelasan dari Minana. Meskipun demikian, pendistribusiannya juga kami berikan peluang sebesar-besarnya. Zakat disalurkan ke Basnas, kemudian Minana membantu pendistribusian, silakan dengan catatan laporannya disumbangkan kepada Basnas. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, hanya ada kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ngene. Yuk. Oh, lupa. Oi. Oh, Lumayan lama ini. cara wong lama, cara lah tua banyak. Cara wong lama. Oh, masih mama itulah. Mantap. Oh iya.